Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pendekatan STEM atau STEM approach dalam matematika. Saat ini, perkembangan teknologi semakin canggih. Guru semakin diarahkan untuk mengajar sesuai dengan perkembangan keterampilan belajar di abad 21. 4 kemampuan yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran di abad 21 ini meliputi kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan juga berpikir kritis. Pendekatan STEM ini sangat berkontribusi pada pengembangan dan penerapan keterampilan melalui pendekatan pembelajaran berbasis inquiry. Pendekatan STEM dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran suatu bangsa agar dapat unggul dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga ekonomi, dan memiliki kekuatan untuk bersaing secara global melalui pendidikan yang tersistem. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menghubungkan ilmu secara multidisiplin menjadi satu kesatuan yang integratif. Guru mengarahkan siswa untuk memperdalam pemahaman konsep, sehingga dapat mengintegrasikan antara pemahaman teoritis dengan keterampilan. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan siswa merupakan aspek yang menjadi perhatian besar dalam menerapkan pendekatan STEM. Pendekatan STEM merupakan pendekatan interdisipliner yang mengarahkan siswa untuk menggunakan sains, teknologi, teknik atau engineering, dan matematika dalam konteks masalah yang nyata, serta berkorelasi dengan pengalaman relevan yang dibutuhkan siswa dalam dunia kerja di masa depan. Oleh karena itu, STEM terdiri dari aspek sains, teknologi, engineering, dan matematik. Pendekatan STEM memiliki pola yang dikenal sebagai EDP atau singkatan dari Engineering Design Process atau proses merancang pekerjaan. EDP ini memiliki banyak versi yang telah dirumuskan oleh para ahli. Secara umum, EDP memiliki pola yaitu: pertama, mendefinisikan masalah. Kedua, merencanakan solusi. Dan setelah itu yang ketiga, membuat model. Keempat, menguji model. Dan yang terakhir adalah merefleksikan dan mendesain ulang. Oleh karena itu, guru harus mengambil langkah-langkah dalam pendekatan STEM, yaitu: pertama, mengidentifikasi standar konten. Kemudian, mengidentifikasi pertanyaan penting atau pertanyaan yang mendorong. Ketiga, menetapkan apa yang siswa ketahui dan menciptakan peluang penilaian yang beragam, serta berkelanjutan. Keempat, merancang kegiatan pembelajaran yang bersifat interdisipliner. Pembelajaran STEM merupakan kecocokan sempurna antara masalah yang terjadi di dunia nyata dan pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan STEM merupakan pembelajaran terpadu yang memadukan konsep sains, teknologi, engineering, dan matematika melalui aktivitas memecahkan masalah di dunia nyata, kemudian menciptakan produk. Selain itu juga berbasis project, bersifat inquiry, kemudian pemikiran teknik, desain teknik, atau praktik rekayasa sebagai sarana untuk mengembangkan teknologi dan menerapkan matematika serta sains, serta menggunakan pertimbangan disiplin ilmu lainnya. Pendekatan STEM dapat mendorong siswa untuk memiliki keterampilan di abad 21, yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, keterampilan proses ilmiah, literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, fleksibilitas, kepemimpinan, inisiatif, produktivitas, dan keterampilan sosial. Agar pembelajaran dengan pendekatan STEM dapat berjalan dengan maksimal, maka kita perlu mencermati prinsip-prinsip dalam STEM approach.
Apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama adalah melibatkan integrasi sains, teknologi, teknik atau engineering, dan matematik. Kemudian berpusat pada siswa, melibatkan siswa dalam aktivitas kolaboratif, berfokus pada proses, kemudian terjadi dalam kurikulum dan bukan ekstrakurikuler, dan berbasis pada proyek atau masalah. Ada 4 bidang fokus utama yang perlu kita perhatikan dalam penerapan STEM. Yang pertama adalah tingkat pembelajaran matematika dan sains yang lebih tinggi untuk semua siswa. Kemudian, standar umum yang lebih sedikit, lebih jelas, dan lebih selaras dengan penilaian. Peningkatan pengajaran dan pembelajaran profesional didukung oleh manajemen sekolah dan sistem yang lebih baik. Selain itu, desain baru bagi sekolah untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Integrasi STEM di kelas umumnya mengambil salah satu dari 3 bentuk integrasi. Yang pertama adalah integrasi konten. Yang kedua, integrasi konten pendukung. Yang ketiga adalah integrasi konteks. Perlu kita cermati perbedaan ketiga integrasi tersebut. Yang pertama, integrasi konten. Integrasi konten ini mengacu pada semua konten masing-masing, semisal sains, matematik, teknologi, dan juga teknik ini memiliki fokus yang bisa dipelajari pada masing-masing konteks tersebut. Sedangkan pada integrasi konten pendukung ini kita fokus pada satu aspek, misal matematika. Sedangkan aspek yang lain seperti sains, teknologi, dan teknik ini mendukung materi pada matematika tersebut. Misal contoh lainnya fokus pada sains saja, sedangkan yang untuk matematika, teknik, dan juga engineering, teknologi ini sifatnya mendukung dari materi sains tersebut. Sedangkan integrasi konteks ini menggunakan konteks dari satu disiplin untuk menempatkan tujuan pembelajaran dari disiplin lain. Misalnya ada satu tema. Kalau misal di pembelajaran di sekolah dasar ada satu tema tertentu, kemudian dari tema tersebut kita mengkombinasikan materi dari matematika, sains, teknologi, dan juga engineering. Pada kemajuan pendidikan, ini terjadi perubahan yang namanya increasing level of integration. Sebelum ada STEM ini ada materi ini masih terpisah, yaitu matematika sendiri, kemudian sains sendiri, teknik sendiri, dan teknologi sendiri. Ini dinamakan disiplinari, jadi berdasarkan disiplin ilmu. Nah, kemudian selanjutnya ini berkembang menjadi multidisiplinari, yaitu konsep dan skill ini dipresentasikan secara terpisah pada masing-masing disiplin ilmu, tetapi pembelajarannya menjadi satu. Cuman untuk masing-masing disiplin ini tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya secara integrasi. Kemudian interdisiplinari ini konsep dan skill ini dari 2 atau lebih disiplin yang kemudian dihubungkan menjadi pengetahuan dan juga skill. Jadi sudah ada integrasi antara disiplin ilmu. Kemudian yang terkait dengan STEM ini sudah transdisiplinari, artinya sudah menghubungkan antara kehidupan nyata dan juga proyek untuk mempelajari materi tersebut. Sehingga antara sains, teknologi, kemudian matematik dan engineering ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan dalam menerapkan STEM, yang pertama adalah melibatkan keterpaduan antara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kemudian, pedagogi yang berpusat pada siswa. Melibatkan siswa dalam aktivitas kolaboratif,
berfokus pada proses dan menempatkan pelajaran dalam konteks yang menarik dan memotivasi. Terjadi di dalam kurikulum dan bukan merupakan ekstrakurikuler. Kemudian dimasukkannya tantangan desain rekayasa atau desain ulang. Siswa belajar dari membuat kesalahan dan juga terdapatnya proyek atau masalah, serta kerja tim ini perlu diperkuat. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh guru dalam menerapkan pendekatan STEM? Yang pertama, ini adalah mengidentifikasi standar isi, kemudian mengidentifikasi pertanyaan esensial atau pertanyaan pendorong, kemudian menetapkan apa yang siswa sudah ketahui dan menciptakan peluang penilaian yang berganda dan berkelanjutan. Selain itu, merancang kegiatan pembelajaran lintas disiplin. Pendekatan tersebut merupakan pasangan yang serasi antara masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata dan pembelajaran berbasis masalah. Kendala yang dialami guru dalam menerapkan pendekatan tersebut adalah mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata dan mengembangkan materi praktik. Upaya yang dapat dilakukan adalah mencari informasi dari berbagai sumber, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti buku, internet. Kemudian bahan tersebut dapat dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Terdapat model integrasi autentik menurut Ramadhani tahun 2019 yang berkaitan dengan pendekatan STEM, yaitu yang pertama adalah rich task, jadi kaya akan tugas-tugas yang berkaitan dengan permasalahan nyata. Applicable to real world scenario, sehingga guru perlu menciptakan skenario yang memang sesuai dengan kondisi kehidupan nyata di masyarakat. Aspek lain yaitu knowledge, development, synthesis, dan application. Jadi siswa perlu didorong untuk mengembangkan pengetahuan, kemudian melakukan sintesis dari konsep tersebut, dan juga tidak berhenti di situ. Siswa didorong untuk bisa mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari. Selain itu juga ada fokus pada inquiry, sehingga bisa meningkatkan high order thinking skill dari siswa. Pada tahap pertama dalam menerapkan pendekatan STEM, guru perlu melakukan persiapan. Guru perlu menentukan sumber belajar berdasarkan kegiatan hands-on yang berisi fenomena ilmiah yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat tercipta bahan diskusi yang argumentatif dan juga menarik. Setelah itu, guru perlu menyusun rencana pembelajaran yang menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip STEM, mulai dari tahap opening activity, kemudian learning outcome, structure, activity, and learning source, mengacu pada silabus. Setelah itu, tahap ketiga adalah implementasi. Guru melaksanakan pembelajaran STEM mengikuti langkah-langkah EGD atau Engineering Design Process. Setelah siswa menyelesaikan tugas proyek yang sudah disepakati di awal, maka perlu dilakukan kegiatan refleksi, di mana guru melakukan refleksi bersama siswa tentang pembelajaran STEM yang sudah dilakukan. Fokus diberikan kepada siswa yang belum berpartisipasi aktif dan dikomunikasikan secara ilmiah dalam pembelajaran. Guru memberikan masukan dan saran untuk pembelajaran selanjutnya. Pada tahap evaluasi, guru mengevaluasi penerapan STEM dan menyoroti keterampilan komunikasi ilmiah siswa. Berdasarkan teori dari ahli, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEM dilakukan melalui 9 tahap pengajaran. Yang pertama, identifikasi masalah sosial, yaitu masalah yang memang benar-benar terjadi di masyarakat. Kemudian, mengidentifikasi solusi yang potensial. Siswa didorong untuk membuat solusi
dari permasalahan melalui diskusi secara berkelompok. Kemudian langkah ketiga, kebutuhan akan pengetahuan. Di sini siswa didorong untuk mencari referensi dari berbagai literasi, baik digital maupun cetak. Setelah itu keempat adalah pengambilan keputusan. Setelah membaca berbagai referensi, siswa bersama dengan kelompok menentukan keputusan yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang tahap kelima ini adalah pengembangan prototipe atau produk. Ini adalah ciri khas dari STEM, yaitu ada prototipe atau produk yang merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keenam, ini ada tahap uji dan evaluasi dari solusi tersebut. Jadi setelah prototipe itu dibuat, maka perlu diuji dan dievaluasi. Kemudian yang ketujuh, sosialisasi dan penyelesaian tahap keputusan. Ini merupakan tahap final dari tugas proyek. Dan tahap ke-8 ini adalah memberikan komentar serta diskusi di mana siswa mempresentasikan proyek atau prototipe yang sudah dibuat. Dan yang ke-9 adalah tahap kesimpulan di mana guru membantu siswa untuk menyusun kesimpulan dari proyek yang dikerjakan. Demikian penjelasan singkat tentang pendekatan STEM atau STEM approach. Penjelasan lebih rinci dapat kalian baca di Open Learning. Diskusikan masalah yang diberikan pada STEM Open Learning dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.